Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Raffi Ariski. Saya berasal dari SMA Negeri 4 Purwokerto. Pada video ini, saya akan membahas biografi dari salah satu tokoh di dunia bernama Bill Gates. Dia ini dikenal sebagai pendiri Microsoft, yaitu sebuah perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia. Bill Gates juga pernah menjadi orang terkaya di dunia dengan usia yang terbilang muda loh. Selain kekayaannya, yang menarik dari Bill Gates ini, dia pernah drop out dari Universitas Harvard, salah satu universitas terbaik di dunia. Kenapa ya dia memilih untuk drop out dari Universitas Harvard? Padahal itu kan universitas yang bagus loh. Dan bagaimana perjuangannya untuk menjadi orang terkaya di dunia? Mari kita bahas pembahasan biografi Bill Gates berikut ini. Bill Gates memiliki nama lengkap William Henry Bill Gates III. Dia lahir pada tanggal 28 Oktober 1955 di Seattle, Amerika Serikat. Sejak kecil, Bill Gates mendapat panggilan Trey karena angka 3 di belakang namanya. Namun, seiring beranjak dewasa, orang lain mengenalnya dengan nama Bill Gates saja. Bill Gates berasal dari keluarga menengah ke atas. Ayahnya adalah William Henry Gates, yang merupakan seorang pengacara terkemuka. Sedangkan ibunya bernama Mary Maxwell Gates, yang merupakan direktur First Internet Bank System. Bill Gates memiliki seorang kakak perempuan bernama Christiane, dan seorang adik bernama Libby. Sejak kecil, mereka bertiga dibiasakan untuk mengerjakan segala sesuatu dengan hasil yang sempurna dan tidak setengah-setengah. Oleh karena itulah, Bill Gates memiliki rasa bersaing yang tinggi. Sejak usia 8 tahun, Bill Gates sudah terbiasa untuk membaca ensiklopedia milik keluarganya. Hal ini membuatnya dianggap sebagai kutu buku. Pada usia 13 tahun, Bill Gates masuk ke Lakeside School, sebuah sekolah lanjutan eksekutif di pantai barat Amerika Serikat. Di Lakeside School, Bill Gates menunjukkan kecerdasannya yang mencakup hampir semua hal. Matematika, bahasa, hingga kesenian diraihnya dengan hasil yang memuaskan. Namun, sejak mengenal komputer di Lakeside School, ketertarikannya bergeser dari ilmu matematika menjadi ilmu komputer. Untuk pertama kalinya, Gates tertarik dan jatuh cinta pada dunia pemrograman komputer di sana. Dengan usia 13 tahun, Bill Gates membuat program pertamanya berupa permainan sederhana tic-tac-toe. Jiwa kepemimpinan Bill Gates muncul saat ia dan teman-teman yang menaruh hati pada komputer bergabung dan membentuk The Lakeside Programmers Group. Disinilah mereka meraup keuntungan melalui keahlian mereka dalam pemrograman komputer. Pernah suatu saat muncul permasalahan cukup besar, di mana hak Bill Gates dan teman-temannya di Lakeside Programmers Group dicabut oleh pihak sekolah, dikarenakan mereka tertangkap basah sedang mencari kelemahan sistem operasi komputer yang disediakan agar mereka bisa menggunakan lebih lama. Mereka pun menjalani hukuman pada liburan musim panas. Di Lakeside School, Bill Gates bertemu dan mengenal Paul Allen. Dia adalah orang yang akan menjadi teman seperjuangan Bill Gates. Usianya 2 tahun lebih di atas Bill Gates. Allen yang seorang pemalu dan sedikit tertutup berbanding terbalik dengan Bill Gates yang memiliki pribadi yang penuh semangat. Walaupun demikian, mereka berdua dapat bekerja sama dengan baik. Saat menginjak usia 17 tahun, Bill Gates memulai usaha kecil-kecilan bersama Allen. Mereka berdua membuat program yang dapat memonitor pola kemacetan di kota tempat mereka tinggal. Program ini terjual dengan harga 20.000 US dollar atau setara dengan 30 juta rupiah. Berawal dari keberhasilan ini, Bill Gates dan Allen melihat mimpi mereka dengan pandangan yang begitu jelas. Namun malangnya, Bill Gates mendapatkan larangan dari orang tuanya. Mereka meminta Bill Gates untuk fokus menyiapkan perkuliahannya. Hal ini membuat Bill Gates dan Allen seakan-akan terpenuhi kabut dan membuat mimpi mereka hilang sekejap mata.
Bill Gates lulus dari Lakes High School pada tahun 1973 dengan mendapatkan nilai 1590 dari total nilai 1600, nilai yang hampir sempurna. Berakal kecerdasan dan kerja kerasnya, pada tahun yang sama, Bill Gates berhasil terdaftar sebagai salah satu siswa di Universitas Harvard. Sejujurnya, Bill Gates tidak yakin arah mana yang akan ditempuhnya. Namun Bill Gates memilih untuk masuk di Fakultas Hukum, seperti ayahnya dulu. Tindakan ini hanya merupakan wujud bakti Bill Gates kepada orang tuanya. Setelah beberapa tahun terpisah, Bill Gates kembali bertemu dengan Paul Allen pada tahun 1974. Teringat dengan larangan kedua orang tuanya dulu, Bill Gates akhirnya mencuri waktu agar tetap dapat bermain hobinya. Lagi pula, dia telah sukses menjadi mahasiswa di universitas ternama. Bill Gates membulatkan keputusannya setelah cukup lama bergelut kembali dengan dunia komputer. Ia merasa kuliah di Fakultas Hukum bukanlah minatnya. Akhirnya, pada tahun 1975, Bill Gates memutuskan meninggalkan Harvard. Keputusan yang cukup mencengangkan. Pihak keluarganya pun sangat menyayangkan keputusannya. Perjalanan berdirinya Microsoft berawal setelah keluarnya Bill Gates dari Universitas Harvard. Bill Gates mendedikasikan tenaganya dan pikirannya untuk membangun sebuah perusahaan perangkat lunak komputer bersama Paul Allen. Mereka berdua mendirikan perusahaannya sendiri yang diberi nama Microsoft. Belum genap 1 tahun, namanya diubah menjadi Microsoft saja, tanpa tanda penghubung di tengahnya. Pendapatan kotor Microsoft pada tahun pertamanya mencapai 1 juta US dollar. Pada tahun 1978, Bill Gates mendapatkan keuntungan kotor dari perusahaannya sebanyak 2,5 juta US dollar. Sungguh pendapatan yang luar biasa bagi pemuda yang baru berusia 23 tahun. Berada dalam posisi teratas sebagai kepala di Microsoft, tidak lantas membuat Bill Gates menjadi terlena. Bill Gates adalah seorang pekerja keras. Terkadang ia menulis ulang kode-kode yang diciptakan perusahaannya ketika sangat diperlukan. Pada tahun 1978 hingga 1981, Microsoft terus mengalami laju pertumbuhan yang signifikan. Dari karyawan yang terus bertambah hingga saham yang terus meroket hingga 16 juta US dollar. Di bulan November tahun 1984, Bill Gates meluncurkan operasi sistem Windows dan berhasil menguasai pasar komputer. Hal inilah yang membuatnya berada dalam barisan teratas di daftar Forbes untuk orang-orang dengan penghasilan terbanyak di dunia dan mendapatkan julukan triliuner. Hal ini tentunya tidak terbayangkan sebelumnya oleh orang-orang terdekat Bill Gates, terutama kedua orang tuanya. Anak yang dulu mereka larang untuk berdekatan dengan komputer justru menjadi seorang triliuner berkat komputer. Bill Gates menikah dengan Melinda French pada tanggal 1 Januari 1994. Tanggal yang cukup bagus ya. Dari pernikahannya tersebut, Gates dikaruniai 3 orang anak, yaitu Jennifer Catherine, Rory John, dan Bobby Adele. Mungkin banyak dari teman-teman yang membayangkan betapa beruntungnya anak-anak Bill Gates yang dapat hidup makmur berkat kekayaan dari ayahnya. Tetapi Bill Gates menyatakan tidak akan memberikan seluruh kekayaannya kepada semua anaknya. Bill Gates dan Melinda berharap anak-anaknya dapat hidup mandiri. Bill Gates terkenal dengan kedermawaannya. Dia menyatakan bahwa separuh kekayaannya akan disumbangkan untuk amal. Bersama istrinya, dia mendirikan yayasan amal yang dinamakan Bill and Melinda Gates Foundation di tahun 2000. Yayasan amal ini dinobatkan sebagai yayasan dengan aset kekayaan yang bisa diamalkan hingga 34,6 triliun dolar. Masa akhir di kursi kepemimpinan. Pada bulan November tahun 2000, Bill Gates menyerahkan tonggak kepemimpinannya sebagai CEO Microsoft kepada Steve Ballmer yang sudah bekerja dengan Microsoft dan menjadi rekan Bill Gates sejak tahun 1980. Dan mendapatkan kepercayaan dari Bill Gates. Demikian pembahasan biografi dan kisah Bill Gates dari saya. Ini dia sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat video ini. Jangan membandingkan diri sendiri dengan siapapun di dunia ini.
Jika kamu melakukannya, kamu sedang menghina diri sendiri. Bill Gates. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya Raffi Ariski, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.